Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo ulang sekali lagi mak. Mak nampak ada semangat, nampak ada bola. Atau dek penghujan ke mak, ada hujan tadi. Ada cek supaya mak semangat, ada pantun tu mak. Lah, burung balam burung kinari, siapa yang tak menjawab salam, ambo doakan suaminya kawin sekali lagi. Kau apa so mau mak nampak ada mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi semangat nampak mak ambo. Lah, nahmaduka yauman awdahta lana subulal hidayah wa zata an basyairina gisawatal gawayah wa nusalli wa nusalliman arsaltahu sahidaw wa mubasiraw wa nazirah wa da'iyan ilallah biiznihi wa sirajum munirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kami hormati kepala desa beserta anggota, yang sama-sama kami hormati ketua BPD beserta anggota, dan yang sama-sama kami hormati ketua masjid At-Taqwa Desa Pulau Lancang, dan yang sama-sama kami hormati Niniak Mama Alim Ulama Codiak Pandai Suluh Bendang Dalam Nagori, kan poi tompek batanyo, kan pulang tompek babarito, ibarat batang nan godang di tengah koto, ureknya tompek baselo, batangnya tompek basandar, dahannya tompek bagantuang, daunnya tompek balinduang dari hujan bapane. Dan istimewa penghormatan ambo kepada ibu-ibu limpa peru manan godang samarak di tengah kampung hiasan dalam nagori. Dan istimewa penghormatan ambo kepada adik-adik pemuda-pemudi, karena mereka inilah yang akan menentukan desa-desa kita di masa-masa yang akan datang. Kalau lalai kita bina mereka ko dengan agama, maka hendaknya untuk kedepannya desa kita menjadi desa baldatun taibatun wa rabbul ghafur, hendaknya amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari kini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai hari ini, sampai detik kali ini, Allah masih senantiasa melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita bersama. Tentulah dengan rahmat nikmat Allah itu, kita telah dapat melaksanakan solat maghrib dalam keadaan berjamaah. Mudah-mudahan hendaknya solat maghrib tadi itu adalah salah satu menandakan kita termasuk ke dalam golongan hamba Allah yang selalu bersyukur akan nikmat Allah. Kenapa kita mengkaji tentang syukur, Bu? Karena tak sedikit manusia itu kufur.
Tak sedikit manusia itu mengeluh dengan nikmat yang mereka punya. Kenapa timbul kufur di dalam dirinya? Kenapa? Karena mereka membandingkan nikmat yang ada pada dirinya dengan nikmat yang ada pada orang lain. Maka akan timbullah kufur di dalam dirinya. Kalau kita bandingkan nikmat yang ada di diri kita dengan yang ada di orang lain, maka akan timbullah kufur di dalam diri kita. Bahkan Nabi mengatakan, apa kata Nabi? La yazkuril kasir, la yazkuril kalil. Siapa yang tak sanggup mensyukuri nikmat yang sedikit, dia pun tak akan mampu mensyukuri nikmat yang banyak. Maka belajarlah kita dari hal-hal yang kecil, supaya apa? Supaya kita bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Selanjutnya selawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat ini kita mendapat syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai mak, terlebih dahulu ambo memperkenalkan diri. Dah begitu mak. Apa kata orang muda? Tak kenal maka tak sayang. Lah yo mak. Kenalan dulu biar sayang. Lah kenal baru kan sayangnya mak. Lah. Perkenalkan, nama ambo Sukri. Nama panjang, nama pendek di situ mak. Ambo berasal dari Kopa, Munsalo. Tapi sebelum lanjut, ada pantun cik mak. Lah, sepat bukan sembarang sepat. Sepat berasal dari Muaro. Ustad bukan sembarang ustad. Ustad sudah beranak dua. Kalau laba dua berarti laba bini ambo mama. Dan malam kini kok spesial juga mak. Maksud spesial istimewa. Biasanya ambo tak pernah ceramah dengan orang rumah ambo lah. Kini orang rumah ambo membawa mama. Babao dia ambo. Abek babao rencana tadi kan poi ke Kopa dulu mak. Bontian di Kopa baru mau kemari. Tapi dengan keadaan mulai dari mudia hujan hari mak. Mulai dari apa? Dari Bukit Kauman. Mulai dari Jamompek lah hujan di mudia mak. Tapi hujannya apa no bahasa awak tu pak? Batumpok-tumpok. Apa no? Bakelompok-kelompok. Kadang hujan di siko ndak ada mak. Bontok tu keadaan di mudia. Lah itu dari segi masalah ambo laba keluarga. Anak ambo badua, bini ambo seorang. Seorang bini ambo rupa. Atau ada apa-apa yang dua di siko? Tak ada dah nak. Lah, itu ambo kaji mulai dari pendidikan dulu pak. Ambo dulu sekolah di Malalo. Obe Malalo mak siko. Ada alumni Malalo. Tak ada dah. Malalo di mana tu Sukri? Singkara obe do mak. Di Ombilin, obe Ombilin kan? Pas tentang Ombilin tu mak, tapi di seborang Di seborang Ombilin, di situ Malalo. Di bawah bukit yang tinggi tu mak, nama Bukit Patagigi. 7 tahun ambo sekolah situ. 7 tahun. Setelah tu lanjut ambo kuliah. Kuliah ambo di Padang. Lah kuliah ambo di Padang. Setelah kuliah barulah ambo balik kampung 3 bulan ambo di kampung babi ni yang boleh mak. Taklah dapat orang awak dah. Dapatlah orang congar mak. Jauh mak. Lai orang awak nampak. Bontong juga mak, lai masih Kuantan Singingi nampak. Lah itu dari segi perkenalan ambo. Kini sebelum kita masuk, awak tanya kau mak lo. Kaji kita kau pengen panjang atau nak pendek mak?
Lama atau sebentar? Nya waktu tu kini Pak. Waktu tu kini. Lah, tetapi ketika kok talamo ceramah bo bego ada caranya kode bo. Batuk 3 kali batuk turik bonti bego mak. Lah, saudara. Lah, kita mulai le Pak. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari kini kita berada di bulan Rabiul Awal. Topiknya 12 Rabiul Awal. Lahirlah seorang yang sangat mulia. Seorang yang sangat mulia, yang sangat istimewa. Bahkan sangat istimewanya dulu sebelum Rasulullah dilahirkan, bulan Rabiul Awal adalah salah satu bulan yang biasa. Tetapi ketika dilahirkan Rasul di bulan itu, diangkatlah yang biasa itu menjadi luar biasa. Menjadi salah satu bulan yang istimewa. Karena apa? Karena Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Siapa Nabi kita? Kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Supaya kita tumbuh rasa cinta atau sayang kepada baginda Nabi, Bu. Supaya timbul sayang kita. Karena kalau kita mengkaji sayang, kalau kita memang sayang ke orang, pengen kita tu nak dokek mak. Betul tu lah mah. Kalau kita menyobi ambuku sayang ke Nabi, mana bukti kita sayang ke Nabi? Ketika nama Nabi disobik, kita enggan bersalawat. Disobik orang nama Nabi, kita mondongin mak. Tak bersalawat kita nama. Lain tak adanya, perlu lancang lain nak buat turan. Kan mak? Lah, kenapa? Nabi ko adalah dari banyaknya Nabi dan Rasul, hanya ada 2 Nabi yang Allah lekatkan kalimat uswatun hasanatun melekat di dalam diri mereka. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya 2 nabi yang melekat kalimat uswatun hasanatun di dalam diri mereka. Salah satunya siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik, suri tauladan yang sempurna. Kalau seandainya kita Bapak Ibu ingin selamat hidup di dunia, ingin selamat hidup di akhirat, maka kita harus mencontoh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus kita contoh. Apa yang perlu kita contoh daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita kaji dulu masalah sifat Nabi. Sifat Nabi ku berapa yang wajib kita ketahui Bapak Ibu? Sifat yang wajib kita ketahui itu ada 4. Yang pertama sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ada 4 sifat yang wajib kita ketahui. Tentu kalau wajib 4 itu mustahil nyompek. Apa yang mustahil nyompek? Kizib, khianat, kitman baladah. Satu yang jais bagi Rasul, a'radul basariyah, sifat kemanusiaan. Ikutkan awak kupas masalah sifat-sifat Nabi dulu, Bu. Kenapa? Supaya kita kenal siapa, bagaimana sifat Nabi itu. Yang pertama sifat yang perlu kita ketahui, yang wajib kita ketahui, yang pertama sidik, benar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, berkata, beliau tidak pernah berdusta, tak pernah bohong. Bahkan Nabi, Bu, tak pernah hanya mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang buruk, tak pernah. Kalau kita balikkan ke diri kita, Pak Bu, lain bisa kita, Bu,
dengan perkataan yang selama kini, mulai dari kini ada yang umur awak 60, 70, 40, 30. Lai bisa kita menjamin kata-kata yang keluar kok elok sado? Tidak. Tidak. Apa buktinya? Kau kaji-kaji masalah bukti mah, Bu. Kalau orang awak kalau mengecek, mengecek itu ada perubahan. Perubahannya ketika nyo bujang atau gadi nyo lembut. Lah, mau tanya kau mau mak lo, kalau kau bapak bego kau nak mau, ku nak mak. Apa mau tanya kau mak? Ada tak perubahan dari bapak kau mak? Dari cara mengecek. Ketika sebelum mendapat no mak umpamanya. Ada mak? Banyak mak? Kan? Dulu sebelum omak menikah, kau kaji sebelum menikah mah, kok jatuh batogaan, apalagi kalau pengantin baru nama, kok jatuh batogaan batanya mana nan sakit, piak, kalian dah ada piak nama si kau nama, ganti mak, ganti, gadilah, adalah gadi si kau lah, ada lah nak, atalah. Mana yang sakit di? Kau dia mak kah? Dia bapak kah? Bagus-bagus mah ketika pengantin baru. Tapi kalau umur 70 ada bapak lain jatuh mak ada togannya lain. Dari situlah nampak perubahannya mak. Ada bapak bongi kau mak? Nah, ada dah. Atau mak bongi ke bapak? Nya balik anu mak. Kenapa? Mesti kita mencontoh bagaimana ketika Nabi itu berkata beliau itu tak pernah berbohong, berdusta, apalagi kasar ke orang mak. Kasar. Maka yang perlu kita contoh bagaimana Nabi itu berkata, jangan pernah duto kita keluar kata kita, jangan pernah duto. Nabi pernah mengatakan di dalam sebuah hadis, apa kata Nabi? La tatakallam bi kalamin ta'taziru minhu gadan. Janganlah engkau berkata-kata dengan perkataanmu itu nanti kamu akan meminta maaf di hari esok. Bahkan di hadis lain mengatakan, apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik. Tak mampu berkata yang baik, lebih baik diam, kata Nabi. Bentuk tu Nabi menekankan masalah lidah go mak. Masalah perkataan ko. Ditekannya di Nabi tu. Jangan dak. Tapi di Pulau Lancang lain dah ada dah. Karena apa? Nyoma-uma yo banyak tersobi oma-oma pandai gunjang pak. Bapak-bapak di situ adalah pandai gunjang pak. Dah ada lah pak. Lah, lain bapak-bapak ada bagunjang ada mak. Tapi ibu-ibu bagunjangnya bakat kalau bahasa apanya Pak? Kalau di Al-Qur'an bahon bahasa ni, ba irama. Apa contoh seni irama kalau bagunjang tu? Ada yang beda Mak? Dah beda. Kemudian contoh. Bapak pagi lalu mak buain kopi. Apa kata bapak? Kawan kopi ku ndak ada gorengan dah. Disuruh ala dia bapak gadi. Tolong bolian abang gorengan ke pasar 10.000. Poi lah mak dari Pulau Lancang ke pasar Benai. Membeli gorengan 10.000. Dari awal orang tukang goreng masak mak. Nah, lah di bangkiannya nak. Di bola kawan waktu SMP pak. Kawan mak waktu SMP. Mau tahu mak apa kata tahu mak kah? Piak jangan lupa lah mak. Ai gadi, nyolah gadi, lah dua gadi berarti pak. Sianu lah nak, gadi cik dan sianu. Atau pulana. Ai gadi. Leken alkolai. Kakawan awak waktu SMP dulu. Yang mana dulu? Itu doh mak. Itu yang agak tongkar-tongkar. Yang tongkar-tongkar ngene lah. Yang mana dulu? Dah obedek kau dah. Idaknya kan? Disobia. Itu yang bapak preman godang tu. Sampai ke bapak. Dak obemo dong. Coba tengok deh kau. Mulai dari SMP sampai kini dak berubahnya dah.
Apa nak berubahnya? Perangai buruk anak. Sampai kini masih buruk anak. Dapat lelaki buruk lah perangainya man. Anak buruk dikaji sadonya mabuk. Mulai dari enyo, lakinya, bapaknya, anaknya dikajiannya mah. Kalau bapak-bapak ada bagunjang lain. Contohlah bapak-bapak ada yang ngobi main domino itu pak. Kurang kaki cek. Kok ibarat kaki meja, ndak ada mandan cek dah mabuk. Apanya dek kawan yang tiga tu? Manalah kau nak surang tu nak? Dobe dah. Tu so ditambah lah kan takut ke bini nak. Sampai tu yo, itu nak buat dah. Dia tanya dah. Sampai tu beda seni gunjang omak-omak dengan bapak-bapak. Nya ada gunjang sama-sama ada nah. Padahal Nabi mengatakan di hadis lain, apa kata Nabi? Ihfa lisanak, jagolah lisanmu. Banyak mak disuruh jagonya mak. Lisan disuruh jagonya. Lah, itu cek baru sifat Nabi yang awak kaji. Yang kedua apa? Amanah. Nabi ko orang yang dipercaya, dapat dipercaya. Ketika diberi amanah oleh Allah, enyo jalankan dengan baik. Kalau kita bandingkan di dalam diri kita, bu, diberi kita amanah, tetapi tak seketik kita tu tidak menjalankan tugas dengan baik. Kenapa? Kita bisa berkhianat kadang mabuk. Makanya harus kita mengambil pelajaran kepada sifat-sifat Nabi itu. Jangan sampai kita hanya sekedar tiap tahun kita memperingati Maulid Nabi, tetapi kita tidak berpedoman, tetapi kita tidak mencontoh apa yang ada di diri Nabi itu. Itu sebagian seketik no mak. Sifat-sifat yang wajib kita bahas tadi. Tak usahlah, karena kau kita singkek mak. Setelah itu apa yang perlu kita ambil mak? Setelah dari sifatnya, akhlak Nabi mak. Akhlak Nabi. Kenapa? Akhlak Nabi ko adalah akhlak yang paling sempurna. Suatu hari sahabat Nabi pernah bertanya kepada Aisyah. Apa kata sahabat Nabi? Wahai Aisyah, tolong khabarkan kepadaku bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Apa katanya? Kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Bahkan Allah memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Itu dipuji oleh Allah, tidak sekedar manusia memuji dah. Allah pun memuji. Begitu luar biasa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita berpedoman bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Salah satu akhlak Rasulullah tu Rasulullah lemah lembut. Tak pernah kasar ke siapapun nyo, musuhnya, saudaranya, nyo tetap lemah lembut, tak pernah kasar ke orang. Kini mau tanya kau mau mak? Tak mak? Salamu baru matanggo dengan bapak lain ada mak bongi ke bapak? Ada bongi omak ke bapak pak? Tak ada lah pak? Tak ada lah pak? Nya ada lah sebagian omak-omak mama. Tapi mau nengok apa-apa ada yang tetekan nampak si koma. Ada tetekan, maksud tetekannya apa? Mungkin kau jawab ada bini situ. Itu sogannya. Nyoba tandon ibu-ibu mah. Tengoklah bang tiba rumah tengok bang. Kiko kan. Buka coki itu pak. Lah. Jangan pernah kita bongi, jangan pernah kita kasar, nada kita tinggi ke laki, jangan. Itu pesan ambo. Jangan. Besok masalah nah. Abangku kakodai tori minum kopi ya man. Apa mak? Jangan salah orang kodainya, tapi tanya ke dalam diri awak. Tanya ke dalam diri awak. Kenapa bapak tu hobi ke kodai? Kamu tanya kau mak. Abe bapak hobi ke kodai. Apa bedanya omak dengan orang kodai?
Amat? Tak ada beda. Boleh pun bersobian. Salah satu bedanya, kalau orang di Kodai, lun duduk bapak ditanya apa minum bangnya. Serius? Oh, lun duduk bapak lah, masih di jalan baru apa minum bang, apa makan bang. Di rumah ada macam tu mak. Balik bapak manen umpama atau manakia ada bentuk tu pak. Apa minum bang? Iko pa nasi bang, kau bang, biar nasi mah. Ada bentuk tu di siko. Kalau bagian mudi agak jarang mak. Agak mudi agak jarang. Di siko lain lah. Dan paling hampir sama lah pak. Kenapa? Jangan salahkan orang Kodai. Tetapi awak mungkin bisa jadi kasar ke laki. Tak betanya di rumah dah. Apalagi kini zaman kini abi dia HP mak. Kalau yang 60 mungkin dah obe TikToknya lah. Tapi kalau masih 30 aja lah nikahnya, tu obe dik koma HP. Bahkan lupa kewajiban dia dek karena HP. Lupa kewajiban. Laki lapo nek karojo mulai dari pagi sampai sore. Lupa mamasaknya mak. Lupa enyo tu batanak nasi. Panasi. Balik laki dari kebun. Kalau seandainya bapak ndak ada memiliki sifat sabar di dalam dirinya, banyak nan kata jadi mak. Contoh, bapak balik dari kebun, ditengok rumah bakunci sekali liang, diketuknya mak, dah ada orang menjawab dah. Mangalilang lah bapak du mak, ditengok tiap-tiap apa? Kalau bahasa kami balobek, ditengok balobeknya. Ada rupa bini yang main HP dalam kamar. Lagu yang goyang untuk kau palo mak. Lagu yang goyang. Baru dia foto ko dia apa mak balobek do dia pak. Letih buah bang. Dia bukan pintunya. Lama bang tadi bang, lah sajam bapak muter-muter rumah. Lah dibuka pintu. Tiba dibuka pintu ditengok sungkuitnya mak kosong. Ditengok magic tak berisi. Apa akan terjadi kalau seandainya montok tu mak? Itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi HP tu dicampan dia pak. Cik, masih mending pak. Yang kedua, magic tu diompen dia pak. 2. Yang lebih parah mak, mak yang diompen dia pak. Kalau bapak tidak memiliki sifat sabar. Maka kita tu paroli juga pak. Mencontoh kepada Nabi. Nabi tu yo memang sadonyo memang paling sempurna. Nyo tak pernah kasar, tak pernah bongi ke siapapun. Bahkan orang yang menyakiti nyo balik dengan kebaikan. Maka mencontohlah kita kepada Nabi tu, kepada akhlak Nabi tu. Luar biasa. Ulama tak lama tak mak? Lain tak lah. Lain tak. Lah berapa tadi yang bersobian mak? Lah 2 yang kita ambil daripada Nabi. Yang pertama tentang sifat-sifat Nabi tu. Mari kita perdalam. Setelah tu apa? Akhlak Nabi tu. Yang seterusnya apa? Perlu ditekankan. Kenapa? Karena ibadah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga pak. Lah dijamin. Lah pasti Nabi ko masuk ke dalam surga. Tetapi tak mengurangi sedikit pun ibadahnya. Bahkan saking rajinnya Nabi sujud, kaki Nabi tu bongkak mak. Bongkak. Dia apa? Dek Nabi rajin sujud. Kini ditanya ke dalam diri kita mak. Kita kok indak dijamin dek Tuhan masuk ke dalam surga. Lunjole kita letak kita di akhirat ke surga atau neraka. Tetapi ndak sakit kita tu dah mak. Untuk meninggalkan perintah Allah. Ndak sakit banyak dari kita mak. Banyak. Yang perlu kita ingat apa? Yang perlu kita ingat. Pesan ambo kau mau mak lomba apa-apa. Ibadah yang kita kerojokan ko adalah menjadi bekal nanti untuk alam-alam selanjutnya. Untuk alam-alam selanjutnya.
Jangan kita terbuai dengan dunia. Jangan kita terbuai dengan kata-kata. Karena apa? Kata ko hanyalah semasa hidup kita. Dan yo mak, harta hanya semasa hidup kita. Anak ketika kita hidupnya. Lah, apa buktinya? Cuba kita simak. Ada sebuah hadis Nabi mengatakan, kata Nabi an Anas bin Malik yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatba'ul maita salasa, yang mengiringi si mayat itu ada 3 perkara. Fayarji'u sunani wa yabqal wahid, 2 kembali, 1 yang kekal. Wa yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa a'maluhu, yang mengiringi si mayat itu adalah keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, maka kembali adalah keluarga dan hartanya. Wa yabqa amaluhu, dan yang kekal hanyalah amalnya. Dari hadis ko nampak deh kita ubah. Apa yang akan menjadi kawan kita? Amal. Salah satu amal adalah ibadah solat. Ibadah solat salah satu amal. Jangan tabuai kita dengan kata-kata. Apa kata bapak waktu muda? Bapak mungkin bapak ubi bapak pantun nama. Apa kata bapak amak? Sebanyak-banyak bintang di langit, hanya satu yang paling terang. Sebanyak-banyak gadis cantik, hanya kamu yang paling abang sayang. Itu dulu nama. Maninggal lo mak umpamonya, bukan mandoa no mak dulu. Ndak. Kok nyampang mak dulu meninggal. Ada yang di Pulau Lancang ko bapak masuk ke dalam liang lahat berdua dono mak. Ndak. Surang awak ini mak masuk mak. Lah. Sayang-sayang omak ke bapak tu kan tinggal. Bapak tu orang setia masuk kri. Apa bukti ya? Kami lah buat perjanjian sebelum omak mati yang omak agak codiak je dong. Babori lah matre. Bang kau nak babini, bang babini lah. Tapi tunggulah dulu mah kuburan Namboko tumbuh rumput. Mati omak musim pamane pak. Bacari akal bapak omak. Iyo pak. Bacari akal bapak. Apa cari akalnya? Kan omak mati ketika musim panen. Dikojar lah dia bapak tu. Pagi bawa apa nama tu cerek. Pagi disiramannya. Sonjo disiramannya pak. Dia orang kampung. Dia lasa minggu bapak itu kojo ne pagi bawa air. Sonjo bawa air. Apa kata orang kampung? Yo sayang abang tu kabini anak. Dek orang kampung. Tu dek lah kalamu tu bertanya. Sayang benar abang kakak abang. Apa kecil bapak tu? Bukan dek sayang. Tapi dia orang rumah aku bawa siat. Kau nak bini lah bang. Tapi tunggulah kuburan abang tu tumbuh rumput. Bacopek dah siram dia apa supaya copek tumbuh rumput mak. Lah tumbuh rumput baru babini bapak tu. Apalagi bapak gagah tanggung lah. Masih kuat-kuat. Apa yang harus kita ambil? Apa yang harus kita ambil mak? Ibadah harus kita perbanyak. Mari kita perbaiki. Kalaulah solat kita perbaiki solat kita. Bagaimana? Kalau tak seketik Abu beri contoh lah mak. Togak Abu lihat mak. Abu beri contoh mak. Awak ketika solat mungkin rakaat pertama masih aman, rakaat kedua aman, rakaat ketiga ndak aman dah, ndak kusuk mak dah. Kenapa? Apa sebab? Rupa mata kironya apa nama tu panasi tajuk orang sedang mangen. Apa kecil mak rakaat kedua ketiga? Lihat orang kematian kompor kah? Itu pikir mak. Ada mak untuk tu di siko. Lah banyak. Tu cek. Yang kedua apa? Ada lagi bapak-bapak solat membawa HP. HP kan di setiap masjid tu tak boleh berdering. Hanya getaran boleh dapat. Atan sok-sok kuih. Rakaat pertama aman mak. Rakaat kedua bagetarlah HP-nya. Ya kan? Apa kecil bapak? Kau jangan-jangan orang nak memboli tanah mah. Rupa bapak tadi mau kertanas yang tadi mak. Tapi lun selesai, lun delay. Ada orang nelpon. Kau jangan-jangan orang nak beri tanah tadi man. Tak kusuk ibadah kita dah.
Tak kusuk beribadah kita dah. Tu bagaimana cara kusuk kita beribadah? Gitu dah. Salah satu supaya bisa kusuk beribadah tu dengan salah satu berjamaah, berjamaah salah satunya. Dah kusuk kami dah. Kita ingat ada sebuah hadis Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Iza kumta fi salatika fasalli salatan muadi'. Apabila kalian mengerjakan solat, solatlah kalian seakan-akan pergi jauh. Apa maksudnya? Bisa jadi mirip tadi lah umpamanya, mak. Solat maghrib. Bisa jadi itu adalah solat terakhir bagi kita. Kalau lah kita mengingat kematian, biasanya kita takut yang nama kematian, Bapak. Makanya apa? Mari kita perbaiki, mari kita perelok bagaimana solat yang selamanya. Karena solatku adalah ibadah pertama yang akan ditimbang oleh Allah, yang akan dihisap oleh Allah. Solatlah, mak. Kini mau tanya kau mau, mak. Ada bapa anak yang tak solat sampai kini, mak? Ada. Banyak. Di Pulau Lancang banyak bapak-bapak yang tak solat nak? Lagi solatnya, Pak? Alhamdulillah. Tapi suhulang menjawabnya, Pak. Yang ngomong, Pak, ada lagi nak solat nampak agak? Oh, no nampak lah. Lah, kalau seandainya bapak nyo lai ompe raka ompe waktu tu rutin kecuali subuh. Gitu. Ada cara menjagon laki no, mak. Cara menjagon laki tu pegang goli-goli tapak kaki ya, mak. Kalau malam jago subuh goli-goli tapak kaki ya. Dah mau dah mengalot tiang tiang, mak. Mengalot tiang dak salah tompe, mak. Ambil dari samping pegangan untuk kau umpama kau boti mak tokan untuk kau mak goli-goli kau mak nak kan mengalipik tu mak lupa ka bapak tu tobal apa jangan apa dah tobal pak apa kau boti naik le mak dak lah pao dak mau dah baca ni Yasin bapak tu tak jago mak tapi kado kita lingo Yasin godang ubah kalau tapi dengan cara lemah lembut mengajak bapak tu beribadah. So biar ke bapak tu mak. Nabi lah dijamin masuk sarugo ibadahnya rajin, solatnya rajin. Kini ko awak dah dijamin masuk sarugo dah pak. Masih mali beribadah. Tanyalah. Takut-takutan bapak dah bagi nama. Karena apa? Kurang masuk pak. Lanjut apa pak? Sebentar pak. Apa nak? Lanjut. Apa? Masalah apa tu, mak? Ingin ke bapak tu? Oh beda bang. Kalau mati awak amal. Salah satu amal tu solat tadilah. Lah? Ingin ke nyo? Man dahala kabri bila zadin fakana marakibal bahra bila sapina. Siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa amal sedikit pun, maka mereka ibaratkan menyeberang lautan tanpa menggunakan perahu. Lo beda mak. Masuk kita ke dalam kubur tanpa membawa amal sedikit pun, ibaratkan menyeberang lautan tanpa menggunakan perahu. Tanpa menggunakan perahu mak. Lekan selamat hidup kita tu menyeberang laut, tak ada topi ada. Gelombang godang. Macam itulah mak. Kalau masuk ke dalam kubur tak membawa amal saketek, maka kita kan celaka di akhirat tu pak. Lajoleh nak rokok tantangan apa? Kini selagi ada persiapan, selagi ada waktu, mari kita beribadah. Mari kita tingkatkan. Karena apa? Karena itulah jadi kawan awak mak. Itu yang akan menolong awak. Lah. Kalau tak percaya mak cubalah. Kalau tak percaya meninggal mak umpama kurang umpama amal mak. Minta balian ke dunia mak. Percaya mak tak? Ada di dalam Al-Quran mak. Penyesalan orang-orang yang semasa hidup itu tak beribadah dah. Itu terdapat di dalam Al-Quran surah Sajadah. Alah, apa katanya?
walau tara ijil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farjana na'mal salihan inna mukinun. Sekiranya engkau menengok kepada orang-orang yang berdosa itu, mereka menundukkan kepalanya di sisi Tuhan mereka seraya berkata, Rabbana ya Tuhan kami, abasarna kami telah melihat, wa sami'na dan kami telah mendengar, farjana na'mal salihan, maka kembalikan kami ya Allah ke dunia agar kami mengerjakan amalan-amalan soleh. Inna mukinun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Lama? Orang-orang yang yakin. Jangan sampai timbul penyesalan di dalam diri kita. Lah kurang amal kita baru. Lah? Mungkin itulah mak. Sedikit dari ambo. Mudah-mudahan apa yang ambo sampai kau dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup, ambo simpulkan dulu mak. Yang pertama apa? Masalah sifat Nabi. Harus kita berpedoman kepada sifat-sifat Nabi. Kita contoh, kita teladani. Supaya apa? Supaya kita kau selamat hidup di dunia, selamat hidup kita di akhirat. Maka mencontohlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa umatku berpegang teguh di atas dua pusakaku ini, maka selamatlah hidupnya di dunia dan selamatlah hidupnya di akhirat. Mana yang dua? Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Rasulullah. Lah, mari. Salah satu sunnah Rasulullah, apa kata Nabi? Man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, dia bersamaku di dalam surganya Allah, kata Nabi. Mungkin kolah yang dapat ambo sampaikan. Kalau ada kata-kata ambo dan salah, ambo banyak-banyak minta oleh ambo mohon ambo mak. Alhamdulillah. Ambo tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.